Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggelar bazar dan pemeriksaan kesehatan di ruang Komisi Utama Gedung 2 BPPT Jakarta pada Rabu 8 April 2015. Kegiatan sosial yang dihelat dalam rangka memperingati Hari Kartini tersebut juga disertai seminar peduli kanker serviks dengan pembicara Dr. Dewi Rati Hendarto Putri SPOG MSI Med. Menurut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenristek Dikti S. Rahayu, acara ini adalah program dari Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Kerja atau OASE, yakni organisasi para pendamping menteri di Kabinet Kerja. Ibu akan mencanangkan masalah IFATES, walaupun sebetulnya ternyata setelah mendengarkan tadi ulasan dari Ibu Dokter, ternyata sangat luas sekali ya Ibu ya. Jadi mungkin Ibu juga nanti bisa memberi informasi ke Ibu Jokowi juga bahwa ternyata tidak sesimpel itu. Jadi inilah salah satu tujuannya yang sebelum disampaikan dicanangkan yang seluruh nasional, kita sudah mengadakan dulu dan alhamdulillah memang sangat bermanfaat buat ibu-ibu dan kita memang tujuannya memang mengenalkan ibu-ibu lebih dini mengenai serving tadi seperti yang disampaikan Ibu Dokter Dewi. Jujur kami aja ini yang di sini Ibu Menteri juga kita ini baru tahu tentang serving Ibu ya. Jadi alhamdulillah kita bermanfaat buat ibu-ibu dan karyawan juga. Dalam aksi sosial peringatan Hari Kartini tersebut, DWP Kemenristek Dikti memberikan pemeriksaan gratis kepada 75 orang pendaftar pertama. Tak aneh jika para pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi banyak yang ikut berpartisipasi. Sementara dalam seminar peduli kanker serviks, pembicara Dr. Dewi Rati Hendarto Putri SPOG MSI Med menyampaikan beberapa pesan penting terkait kesehatan. Sebetulnya kita semua yang ada di sini, insya Allah rasa-rasanya saya lihat segmen umurnya sudah terbukti, insya Allah punya rahim. Ini rahim. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf karena kalau kami ini punya pasien remaja, belum tentu loh, mohon maaf, punya rahim. Ada wanita-wanita yang dilahirkan tidak punya rahim, atau rahimnya kecil sekali, istilah kami hipoplastik, atau tumbuhnya dikit banget. Sehingga bagi yang punya putra, yang punya remaja putri, pastikan ya kira-kira 17 tahun harus udah mens gitu, patokan kasar sekali, karena ini harus kita tahu ada gitu. Kalau saya punya anak perempuan, mohon maaf dari kecil saya intip dari bawah ada, saya bisa USG, tapi ibu sekalian yang tidak, paling tidak masa-masa orang sudah hamil dari perempuan, mens pastikan terjadi dengan seusianya. Ya. Rahim ini kalau kita lihat perut, ya cuma segini. Jadi telur ayam kampung kali tepatnya, gedenya hanya segitu. Kemudian kalau kita bicara rahim, ternyata rahim itu ada dua bagian besar. Badan rahim yang saya tunjuk sekarang nih dengan leher rahim. Dan leher rahim inilah yang kita kenal serviks. Jadi serviks hanya bagian kecil dari rahim. Sehingga kalau kita bicara kanker rahim itu tidak sama dengan kanker serviks. Sehingga beberapa kasus orang tanya, ibu apakah ada riwayat kanker serviks di keluarganya? Ada dok yang kanker rahim. Oh bukan bu, maaf yang serviks saya jelaskan saya. Karena begitu berbedanya dan begitu beda juga perjalanan penyakitnya. Seperti dijelaskan dokter Ade yang menjadi momok bagi kita wanita Indonesia dan dunia. Karena kami ini ada di kanker ini ada di kanker nomor 1 di Indonesia dan nomor 2 di dunia. Ada yang serviks, bukan yang badan rahim. Ini serviks, hanya sekian. Ini adalah yang bagian kita semua. Mohon maaf kalau kita lihat dari luar, kelihatan nggak bu? Nggak kelihatan. Di dalam lubang ini bu, di dalam sana baru kelihatan kayak gini. Jadi itu dulu pemahaman bahwa inilah serviks yang akan saya bahas. Jadi saya tidak akan membahas badan rahim, saya tidak akan membahas indung telur dan saluran telur. Kita hanya bicara di sini. Jadi betapa sempitnya yang saya bicarakan, namun betapa dahsyatnya perjalanan penyakitnya. Slide. Nah, ini yang mau saya tekankan dulu juga, karena kebanyakan ibu-ibu, para wanita usia reproduksi ini takut katanya kalau ke dokter kandungan ini semuanya begini dari jauh-jauh. Kalau kita belum 2 tahun dong, sana lagi gitu ya. Saya selalu ingatkan ibu-ibu sekalian, baik yang sudah menikah
harus pernah pap smear. Ini nanti kita bicara mau pap smear, mau IVA, pokoknya pernah harus berkenan, maaf diperiksa seperti ini. Kalau sudah punya anak apalagi, kalau anaknya 1 ya harus pernah lah pap smear. Anaknya 2 apalagi, ada saya pernah punya pasien 45 tahun, nggak pernah Bu, alhamdulillah hasilnya baik. Kita yang deg-degan Bu, 45 tahun dibiarin, udah gitu aja. Jadi nggak usah takut. Memang pemeriksaannya tidak terlalu nyaman ya, harus maaf membuka paha seperti orang melahirkan saja. Tapi sebetulnya pap smear tidak pernah menyakitkan Ibu, karena pap smear nanti hanya akan mengusap mulut rahim ini. Ininya yang agak nggak enak Bu, dibuka pakai suatu alat untuk melihat vagina. Tapi ada tipsnya, ada triknya supaya nyaman. Karena saya juga deg-degan Bu, pertama diperiksa rasanya juga keringet dingin. Saya dokter juga keringet dingin Bu diperiksa beginian. Sehingga Ibu relax, Ibu tarik nafas, diupit. Nggak ada satupun obat pengurang sakit yang bisa menghilangkan rasa nggak nyamannya alat ini masuk. Tapi kebanyakan pasien saya, kalau sudah kenalin saya tuh, oh gini doang Dok. Akhirnya alhamdulillah. Jadi kebanyakan di luar itu orang berpikir sakit, menyakitkan, mengerikan dan sebagainya. Tidak, harus kita buang. Mau IVA pun nanti yang akan dicanangkan, ya mohon maaf begini juga Bu, nggak begini. Cuma nanti tekniknya beda akan saya jelaskan. Tapi pemeriksaan ini ada pemeriksaan reguler yang saya harap yang sudah pernah saya dengar seminar saya pagi ini jadi nggak takut lagi karena digituin doang. Habis itu diapain? IVA lagi nanti. Cuma istilahnya orang Jawa ditutul, kalau orang Jawa tahu nih, kalau enggak hanya sentuh sedikit. Kalau pap smear hanya diusap lebih banyak sedikit. Jadi nggak ada tuh digunting, nggak ada. Jadi nggak usah khawatir dulu ya. Slide. Nah ini kalau kita masuk, saya jadi agak ngajak kita lihat organ dalam ya. Mungkin kalau ibu saya kan nggak pernah lihat dalamnya kayak apa ya, punya saya. Kira-kira kalau yang normal setelah kita masukkan corong seperti ini Bu. Ini kan alatnya tadi. Nah ini yang normal. Pinky, licin, kemudian tidak ada noda-noda darah apapun. Ini kira-kira kalau belum pernah melahirkan, model begini nih adalah model yang lahirnya iya tapi sesar, atau bisa juga saya pernah lihat gambar kayak gini lahir normal tapi pakai apa tuh Bu katanya? Batang-batang apa ya katanya tuh yang untuk mengesatkan, mengencangkan itu. Saya pernah, Ibu pakai apa ya Bu? Saya bilang, karena ibunya melahirkan normal tapi gambarnya begini. Kebanyakan kami Ibu bisa bedakan Ibu, mohon maaf, jadi melahirkannya normal, melahirkannya sesar, apa belum pernah melahirkan tahu. Ya, tapi gambar gini nih saya pernah dapatkan pada saat Ibu yang dimasukkan apa ya, batang apa begitu, saya lupa dari Madura atau dari mana. Saya katanya untuk mengencangkan, saya nggak tahu lupa saya ya. Gitu. Jadi gambarnya jadi begini lagi, ya tongkat atau apa nggak lupa. Slide, ini intermezzo aja. Ya. Jadi kita mulai dengan apa sih kanker serviks gitu ya. Secara definisi saya harus jelaskan begini, mau tidak mau tidak enak, penyakit tumor ganas memang ya, yang mengenai serviks. Kenapa dia bilang ganas? Karena dia bisa infiltrate, bisa metas ke tempat-tempat yang jauh, bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Pesan saya hanya satu, mari kita galakan pencegahan dan deteksi dini kanker serviks, dan jangan malu-malu sungkan mengunjungi dokter-dokter kebidanan untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.